Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum tsunami 1883, mercusuar tua di pesisir Anyar dijaga oleh sebuah keluarga kecil. Sang suami adalah seorang petugas Belanda berdarah campuran yang menetap di Hindia Belanda bersama istrinya, perempuan pribumi yang dikenal anggun namun tertutup. Mereka memiliki seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 7 tahun yang konon sangat cantik, pendiam, dan jarang terlihat bermain dengan anak-anak desa. Keluarga itu tinggal di dalam mercusuar. Mereka hidup menyendiri, hanya sesekali turun ke desa untuk mengambil kebutuhan pokok. Para nelayan mengatakan bahwa sang istri sering terlihat berdiri di balkon menara pada malam hari, menatap laut dengan mata kosong seolah menunggu sesuatu. Ada bisik-bisik bahwa anak mereka tak pernah tertawa, hanya tersenyum pelan sambil menatap langsung pada orang yang melihatnya, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketika tsunami melanda, seluruh desa hancur dan penduduknya lenyap. Dalam minggu-minggu setelah bencana, tim pencari dari Serang dan Batavia menjadikan mercusuar itu sebagai tempat singgah sementara. Karena letaknya yang masih berdiri dan relatif tinggi dari permukaan laut, mercusuar menjadi titik pengumpulan jenazah yang ditemukan di sekitar pantai dan reruntuhan desa. Korban yang begitu banyak disimpan di lantai bawah mercusuar, ditutupi kain dan daun pisang. Namun karena jumlahnya terus bertambah dan medan sulit ditembus, banyak jenazah akhirnya dibiarkan begitu saja, membusuk dalam diam bersama bangunan itu. Aroma kematian menyatu dengan kayu basah dan minyak tanah. Tak ada doa, tak ada pemakaman layak. Hanya tumpukan jasad yang pelan-pelan menjadi bagian dari struktur tua itu. Beberapa bulan kemudian, tim pencari kembali dan menemukan pintu besi mercusuar terkunci dari dalam. Saat berhasil dibuka, mereka hanya menemukan meja makan yang masih tertata, sisa pakaian kecil di ranjang, dan coretan di dinding yang ditulis dengan arang. Kami tinggal di sini. Kami jaga cahaya ini. Jika engkau datang dengan niat bersih, kami akan terangi jalanmu pulang. Jika tidak, kami akan tinggal bersamamu selamanya. Sejak saat itu, tak ada yang berani menetap di sana. Tapi setiap malam badai datang, cahaya dari mercusuar itu tetap menyala. Tidak ada catatan siapa yang menjaganya. Namun, suara-suara, anak kecil bernyanyi, kursi bergeser, langkah kaki menaiki tangga besi, masih terdengar hingga kini. Pada 1883, Anyar adalah daerah pesisir yang damai. Tak jauh dari garis pantai, berdiri sebuah perkampungan kecil berisi sekitar 50 kepala keluarga. Rumah-rumah kayu berjajar di pinggir hutan cemara, anak-anak bermain di pasir, dan kehidupan berjalan tenang. Di kejauhan, menjulang sebuah mercusuar. Dibangun kolonial Belanda untuk mengamati Selat Sunda, mercusuar itu berdiri tinggi, kuat, dan menjadi penanda malam bagi kapal-kapal yang melintas. Namun pada 26 Agustus 1883, letusan Gunung Krakatau mengubah segalanya. Langit menjadi hitam, ombak menjelma tembok air setinggi menara. Tsunami raksasa menyapu seluruh garis pantai dalam hitungan menit. Tidak ada yang selamat. Desa lenyap, tubuh-tubuh menghilang, rumah-rumah hancur, hanya menyisakan satu bangunan. Mercusuar itu tegak berdiri, retak, namun tak runtuh. Sejak hari itu, tak seorang pun kembali untuk tinggal di sana. Namun anehnya, dalam malam-malam tertentu cahaya mercusuar masih terlihat menyala. 140 tahun kemudian badai kembali datang di lautan Selat Sunda. Kapal kecil KM Rimba Laut yang dinahkodai Kapten Kardo dan 4 anak buahnya, Adi, Juna, Robi, dan Tigor, adalah kapal nelayan lobster musiman. Mereka bukan penduduk lokal, melainkan pelaut dari wilayah timur yang datang mencari hasil laut di perairan Selat Sunda karena kabarnya sedang musim tangkapan besar. Tidak satu pun dari mereka pernah mendengar tentang mercusuar tua Anyar, apalagi kisah mengerikan yang menyelimutinya. Malam itu, kapal mereka dihantam badai dahsyat. Kompas rusak, radio tak berfungsi, mesin mati total. Petir menyambar dari segala arah dan gelombang mengguncang seperti tangan raksasa ingin menghancurkan mereka.
Mereka pasrah. Hingga samar-samar, di balik kabut dan hujan, muncul sebuah cahaya. Mercusuar. Di atas tebing, menyala pelan, seperti jantung kuno yang berdetak lambat. Tingginya sekitar 30 meter, menjulang kokoh meski usianya sudah lebih dari seabad. Di dalamnya terdapat 2 lantai utama yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan ruang penyimpanan, serta sebuah tangga spiral besi yang mengarah langsung ke puncaknya, tempat lentera tua berada dan cahaya menyinari lautan kelam. Di samping mercusuar, berdiri sebuah rumah tua dari kayu dan batu karang, atapnya masih utuh meski dindingnya mulai dimakan lumut. Tak jauh dari rumah itu, terdapat sebuah sumur tua yang hampir tertutup semak dan lumut, namun masih memancarkan hawa dingin setiap kali angin melewatinya. Banyak yang percaya sumur itu dulu digunakan untuk mengambil air bersih oleh keluarga penjaga. Namun setelah tsunami, sumur itu menjadi tempat munculnya bisik-bisik aneh saat malam. Di sanalah sang penjaga tinggal bersama istri dan anaknya. Setiap malam, ia akan menyalakan obor dan naik ke mercusuar melalui jalan setapak berbatu, hanya untuk mengecek keadaan, memastikan cahaya tetap menyala dan laut tetap diawasi. Walau dunia telah berubah, rutinitas itu tak pernah ia tinggalkan, seolah-olah ia masih menjalankan tugas resminya, meski waktu sudah berhenti. Tingginya sekitar 30 meter, menjulang kokoh meski usianya sudah lebih dari seabad. Di dalamnya terdapat 2 lantai utama yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan ruang penyimpanan, serta sebuah tangga spiral besi yang mengarah langsung ke puncaknya, tempat lentera tua berada, dan cahaya menyinari lautan kelam. Mereka terdorong arus ke pantai dan mendapati mercusuar itu berdiri di hadapan mereka. Lusuh, tapi nyata. Pintu besi tuanya terbuka sendiri, dan di dalamnya berdiri seorang pria tua. Tegak, kurus, dan matanya kosong. "Masuklah," katanya. "Istriku sudah menyiapkan makan malam." Ruangan mercusuar diterangi oleh obor-obor minyak yang menggantung di dinding. Cahayanya kekuningan, menari pelan bersama bayangan panjang yang menempel di tembok seperti bekas luka sejarah. Di lantai dasar, selain ruang makan, ada lemari kayu tua yang menyimpan buku-buku log harian yang lembab dan berjamur. Di salah satu sudut tergantung potret keluarga dengan warna yang telah pudar, namun mata ketiganya seolah masih menatap siapapun yang melewatinya. Tangga spiral dari besi berderik tiap diinjak, membawa mereka ke lantai 2 yang dulunya kamar tidur keluarga. Bau kamper tua dan kapuk basah menyelimuti udara. Tempat tidur dengan kelambu robek masih berdiri, dan sebuah boneka kayu kecil tergelitak di lantai. Kepalanya retak. Di rak buku terdapat jurnal tangan pesang penjaga penuh coretan dan gambar anak perempuan dengan wajah tanpa mata. Di loteng atas, mereka menemukan ruang penyimpanan kecil, berisi koper tua, sepatu anak-anak, dan lentera rusak yang masih menyala redup, meski tidak disambungkan ke apapun. Setiap sudut mercusuar menyimpan kenangan yang tak mau pergi dan seakan menunggu untuk dibuka kembali. Bau minyak tanah dan kayu lembab memenuhi udara. Lantai kayu tua berderik, namun meja makan di tengah ruangan terlihat rapi, dipenuhi makanan seperti ayam, ikan, nasi, buah, dan teh manis. Dari tangga spiral seorang wanita muncul. Wajahnya tenang, tatapannya kosong. Setiap malam penjaga itu duduk diam, mengamati mereka dari bayang-bayang, kadang berbicara sendiri dengan ruang kosong. Ia kerap mengatakan hal-hal aneh seperti, "Istriku tidak suka langkah kaki di lantai 3. Atau, "Jangan duduk di kursi paling ujung, itu tempat anakku." Tapi tidak pernah marah, tidak mengusir. Mereka makan malam bersama, tapi mereka tetap lapar. Makanan terasa nyata, tapi tubuh mereka lemas. Nasi menjadi dingin, ayam terasa seperti daging basi, buah menjadi sesuatu yang kenyal dan aneh. Mereka mulai merasa seolah-olah hanya berhalusinasi, namun tetap makan karena laparnya tak kunjung pergi. Suatu malam, Tigor memutuskan mandi di dekat sumur tua di samping rumah. Ia menyalakan lampu senter kecil dan menimba air dari dalam sumur dengan timba berkarat. Saat ia menyiramkan air pertama ke tubuhnya, ia merasakan suhu yang dingin menusuk tulang. Ia menimba sekali lagi. Namun kali ini, air dalam timba berubah menjadi merah pekat. Darah.
Bau amirnya semerbak tajam. Tigor terpaku. Sebelum sempat bereaksi, dari dalam sumur muncul tangan kecil yang pucat dan dingin, mencengkram gagang timba dan mencoba menariknya. Tigor terteriak, terhuyung ke belakang, tubuhnya terjatuh ke tanah basah. Saat ia menoleh kembali, tangan itu sudah menghilang. Air dalam sumur kembali jernih. Angin malam berhembus pelan, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sejak saat itu, Tigor tak pernah lagi berani mendekati sumur tua itu seorang diri. Adi keluar untuk buang air kecil. Saat ia berdiri menghadap dinding luar mercusuar, ia melihat seorang anak kecil merayap seperti cicak di tembok. Kepalanya terputar, matanya hitam, dan senyum di wajahnya tak manusiawi. Anak itu menatap Adi, lalu menyelinap masuk ke jendela lantai 2. Adi berdiri terpaku, ketakutan. Juna merasa pundaknya berat. Saat bercermin, ia melihat seorang anak kecil duduk di atas pundaknya, tertawa seperti penumpang di leher ayahnya. Namun wajah anak itu rusak, matanya kosong, kulitnya mengelupas. Saat Juna menoleh, tak ada siapapun. Tapi di cermin, anak itu masih duduk di sana. Robi terpikat oleh seorang gadis cantik yang ia temui duduk di halaman belakang. Rambutnya panjang, senyumnya menenangkan. Ia mengajaknya duduk bersama. Namun saat Robi menyentuh tangannya, wajah gadis itu berubah. Mulutnya robek sampai ke telinga. Gigi-giginya tajam, dan matanya membara merah. Ia tertawa dengan suara parau. Malam keempat, Robi tidak makan malam bersama yang lain. Ia mengatakan ingin istirahat lebih awal. Namun, diam-diam, ia kembali ke lantai atas mercusuar. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Gadis kecil yang sering muncul di antara bayangan. Wajahnya manis, rambutnya panjang, dan senyumnya seperti mimpi bagi pelaut kesepian. Robi mengikuti sosok itu diam-diam, hingga ia sampai di kamar kecil dengan pintu separuh terbuka. Dari celahnya, ia melihat gadis itu berdiri membelakanginya, menyisir rambut di depan cermin retak. Entah apa yang merasuki Robi, tapi ia tidak hanya mengintip. Ia melakukan sesuatu yang tak sepantasnya, tindakan yang tak termaafkan, dan rumah itu mengetahuinya. Malam itu, mereka semua mendengar teriakan. Teriakan panjang seperti seseorang yang sedang melihat neraka. Ketika mereka berlari ke atas, Robi sudah tidak ada. Pintu ke menara mercusuar terbuka. Langkah-langkah basah mengarah ke atas. Kapten Cardo dan Tigor naik dengan senter. Di puncak, mereka hanya menemukan jejak kaki dan bekas jari-jari berdarah di pagar besi. Tubuh Robi ditemukan pagi hari, di bebatuan pantai. Tulang punggungnya patah, matanya terbuka lebar, membeku dalam ketakutan. Wajahnya serta senyum, tapi bukan senyum damai. Itu senyum rusak, seperti seseorang yang dipaksa tertawa di ambang maut. Penjaga mercusuar semakin sering muncul di sudut-sudut gelap. Ia berdiri diam, menatap mereka dengan sorot mata yang tajam namun kosong. Ia berkata pelan, "Istriku menyukai kalian." Lalu menambahkan, "Tapi anakku kadang terlalu akrab dengan tamu." Mereka menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Di dalamnya terdapat puluhan foto tua pelaut-pelaut muda, dengan bagian matanya dicoret hitam. Ada rambut tergantung, potongan pakaian laut, bau amis bercampur busuk. Namun, mereka yang tersisa tidak berniat jahat. Tidak ada yang mencuri. Tidak ada yang melawan. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Dan entah bagaimana, mereka selamat. Mereka terbangun pagi itu di bawah pohon cemara besar. Mercusuar itu tampak jauh di atas tebing. Tua, rusak, terbengkalai. Tidak ada cahaya, tidak ada penjaga, tidak ada jejak kehidupan. Hanya sebuah ikat rambut tua tergantung di dahan dan guratan di batang pohon. Jika datang tanpa niat buruk, kami hanya akan memperlihatkan. Tapi jika mencoba mengambil, kami akan memakanmu. Mereka kembali ke kapal. Ajaibnya,
kapal mereka mengapung utuh di pinggir pantai, seakan tak pernah dihantam badai. Tali tambatnya melilit akar pohon, dan daun-daun cemara basah menempel di geladaknya. Mesin menyala begitu tombol ditekan, dan kompas kembali hidup. Jarumnya bergerak mantap ke arah utara. Namun tidak ada suara kemenangan. Tidak ada pelukan lega. Mereka berdiri diam menatap ruang kosong di geladak yang biasanya diisi Robi. Tak seorang pun sanggup menyebut namanya. Tigor duduk memeluk lutut. Juna menatap laut tanpa berkedip, dan Adi hanya menggenggam topi Robi yang ia temukan di bawah pohon cemara. Kapten Kardo menatap mercusuar di kejauhan. Cahaya fajar menyapu menara yang kini tampak kusam dan hancur. Ia tahu, sesuatu telah diambil dari mereka dan tak akan dikembalikan. Namun, ia juga tahu Robi memilih tak kembali, atau mungkin telah dipilih untuk tinggal. Hubungan mereka berubah sejak itu. Tak lagi ada candaan keras pelaut, tak ada nyanyian malam saat ombak tenang. Mereka pulang dalam diam, membawa beban yang tak terungkap. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Mereka pulang dalam diam. Tidak ada yang berbicara tentang malam itu. Tapi kabar menyebar tentang mercusuar yang tak pernah padam. Tentang seorang pelaut muda yang melompat dari atas menara, katanya karena melihat bidadari. Dan tentang tawa kecil yang kini terdengar lebih sering. Seperti anak yang bermain di antara para tamu. Atau sedang mencari yang berikutnya.